Halo semuanya, perkenalkan saya Anggi Joris Tanggang dari kelas A Reguler 2024. Sini saya akan membahas materi kedua pada mata kuliah Sejarah Afrika, yaitu Afrika pada masa praksara hingga zaman peradaban Mesir kuno. Pertama itu ada kehidupan praksara di Afrika. Afrika sering dikenal sebagai tempat lahirnya manusia, karena di benua inilah pertama kali ditemukan Homo sapiens berevolusi. Nah, dari sinilah manusia purba seperti Australopithecus afransis atau juga disebut dengan Lucy, dan juga ada Australopithecus africanus. Pertama kali hidup sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Mereka sudah berjalan tegak dan hidup nomaden, berpindah mengikuti sumber makanan, berburu, dan meramu dengan alat batu yang sederhana. Secara geologis, Afrika merupakan daratan tua yang berusia sekitar 3,8 miliar tahun dengan iklim yang bervariasi di gurun panas hingga hutan lembab. Penemuan fosil seperti Lucy di Afrika Timur memperkuat teori out of Africa yang menjelaskan bahwa Homo sapiens pertama kali berevolusi di Afrika, lalu menyebar di seluruh dunia sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Kebudayaan praksara di Afrika sangat beragam dan maju. Tidak semua wilayah terbelakang seperti anggapan lama bangsa Barat. Di Afrika, tepatnya itu di Afrika Barat, muncul peradaban Sudan atau disebut dengan Sudanic Civilization yang berkembang berkat teknologi besi dan sistem pertanian serta peternakan yang maju. Mereka menanam berbagai tanaman seperti pisang dan talas yang bahkan diduga berasal dari Asia Tenggara. Selain itu, masyarakat Afrika juga mengembangkan sistem tulisan. Beberapa komunitas di Afrika Barat dan Timur menulisan dengan aksara Arab. Di kota Timbuktu, muncul karya penting seperti Tariq al-Fetasi dan Tariq al-Sudan yang ditulis oleh sarjana kulit hitam di Afrika. Temuan arkeologis dari Mauritania hingga Zambezi membuktikan bahwa Afrika memiliki seni, arsitektur, dan literasi tinggi yang menandakan bahwa benua ini bukan wilayah tertinggal, tetapi pusat kemajuan kebudayaan awal. Salah satu puncak peradaban kuno Afrika adalah Mesir kuno. Muncul sekitar 3100 sebelum Masehi ketika Raja Menes menyatukan Mesir Hulu dan Hilir. Peradaban ini bertumpu pada Sungai Nil yang memberi tanah subur bagi pertanian. Kehidupan sosial bersifat hierarkis, yang di puncaknya itu ada Firaun sebagai penguasa mutlak yang diikuti bangsawan, pendeta, dan juru tulis. Sementara rakyat kebanyakan menjadi petani dan buruh. Ekonomi Mesir kuno belum memakai uang, tetapi barter dan pembayaran dengan bahan pangan seperti gandum dan bir. Kemakmuran ekonomi ini memungkinkan pembangunan piramida, kuil, dan sistem irigasi besar. Penemuan batu Rosetta menjadi tonggak penting, mana prasasti ini berisi tulisan dalam 3 bentuk, yaitu Yunani, hieroglif, dan demotik, yang akhirnya membantu para ahli memecahkan bahasa dalam Mesir kuno. Isi prasasti adalah dekret dari masa Raja Ptolemy V sekitar 196 sebelum Masehi, yang menunjukkan kuatnya hubungan antara kerajaan dan para pendeta. Peradaban Mesir kuno membuktikan bahwa sejak ribuan tahun lalu, Afrika telah menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dunia. Dari zaman praksara hingga peradaban Mesir kuno, Afrika bukan sekedar tempat lahir manusia, tetapi juga tempat lahirnya peradaban besar yang menjadi fondasi bagi sejarah dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Afrika pada masa praksara hingga zaman peradaban Mesir kuno.